material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan bahwa Kabupaten Cirebon memproduksi 1.200 ton per hari. 1.200 ton per hari. Apa yang fenomenal ya? Dan yang terangkut ke TPA itu baru 180 ton per hari, atau bisa dikatakan nah ini baru 14,5%-nya saja ya. Jadi kemana sisanya? Sisa yang 1.057 ton itu kemana sisanya coba? Nah, ada di sini, ada di sepanjang jalan, terusnya di selokan, di sungai, kemudian tidak tertampung di tempat pembuangan sampah, kemudian atau menggunung di TPA Gunung Santri. Seperti ini keadaannya ya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Nah, sumbernya dari mana sampah? Ini dia sumbernya. Lihat, kalau kita lihat ini semrawut sekali ya, runtuhan, berantakan. Sampah itu berawal dari sumbernya dari mana? Dari rumah tangga, terusnya dari kantor, dari pasar, dari hajatan, kemudian dari tempat umum gitu kan, termasuk dari sekolah. Tidak kita pungkiri, kita berinteraksi, kita berkegiatan di sekolah, kita melakukan aktivitas di sekolah, itu tidak dipungkiri kita menimbulkan sampah, entah itu sampah organik ataupun sampah anorganik ya. Contoh, teman-teman bikin tugas, tulisannya salah guys gitu kan, sobek, sampahnya sisanya teman-teman tulis ulang lagi ya, tapi yang tadi disobek jadi apa? Sampah. Teman-teman jajan di kantin kan, cari risol gitu. Risolnya dibungkus plastik, risolnya masuk ke perut, bisa mengenyangkan, tapi plastik sisanya jadi apa? Sampah. Betul. Jadi sekolah sudah dipastikan ikut andil dalam memproduksi sampah seperti itu ya. Nah, ini macam-macam sampah. Pasti teman-teman di sini sudah pada lebih pinter ya, bahwa ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Coba sebutkan sampah organik itu apa saja? Iya, betul. Kemudian apa lagi? Sayuran, betul. Apa lagi? Kotoran hewan, daun-daun yang berguguran, itu termasuk sampah organik. Sifatnya seperti apa sampah organik? Sifatnya mudah hancur, mudah terurai. Jadi dikubur di tanah aja dia akan terurai dengan sendirinya. Itu kalau karakter sampah organik. Nah, itu bisa dikelola deh. Ya, dengan apa? Dijadikan apa? Dijadikan kompos, dijadikan pupuk organik cair, kemudian untuk makannya maggot, atau bisa juga dijadikan ekoenzim ya, yang buah-buahan. Nah, ini sampah organiknya. Coba anorganik. Kalau sampah anorganik apa saja contohnya? Plastik, betul. Kertas, terus kaleng, besi. Apalagi? Styrofoam, betul, sekarang yang lagi viral ya, apa-apa pakainya styrofoam. Apa pakainya styrofoam? Nah, padahal itu nanti akan kita lihat seberapa usia styrofoam, betul ya. Nah, ini sampah anorganiknya. Sifatnya susah dihancurkan dan merusak kesuburan tanah. Jadi ketika kita buang sampah yang anorganik sembarangan ada di tanah, itu tidak mudah terurai seperti itu. Nah, paling bisa kita manfaatkan kembali, bisa kita daur ulang kembali, bisa kita gunakan kembali untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Saya nemu ini di bawah Google ya, nggak tahu ini benar atau enggak, atau mungkin hoax ya. Nah, usia sampah, teman-teman bisa lihat kemasan plastik, usianya berapa? 450 tahun. Kemudian ini kaleng, berapa usianya? Iya, ini plastik ya, 100 tahun. Terus apa lagi? Nah, ini botol-botol kemasan-kemasan, iya kayak gitu ya. Berapa usianya? 5 tahun. Dan ini yang sering kita gunakan sekarang, styrofoam, ternyata tidak bisa terurai atau sampah abadi namanya. Bayangkan tuh,
dari penggambaran ini betapa kita lihat ya usia sampah jauh lebih lama daripada usia manusia. Oke. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama bagaimana caranya kita mengurangi sampah dari sekolah. Caranya seperti apa? Kan di sekolah ada kurikulum merdeka, ya. Ada tema di situ tentang gaya hidup berkelanjutan. Betul. Kita pakai prinsip itu di sekolah. Jadi jangan cuma untuk memenuhi tugas kurikulum merdeka saja gitu kan, untuk memenuhi puncak apa bahasanya tuh panen karya gitu kan, setelah panen karya sudah, nah itu jangan sampai gitu. Ayo kita aplikasikan bersama-sama dengan menerapkan prinsip gaya hidup yang berkelanjutan. Gaya hidup yang berkelanjutan itu gaya hidup yang seperti apa? Yang ramah lingkungan. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya, yang sayang sama alam, yang melestarikan alam. Dengan apa caranya? Membawa tumbler sendiri. Nah, itu sepele deh, ya sepele, cuma membawa tumbler dari rumah gitu kan, yang isinya air yang diisikan oleh mama kita dibawa ke sekolah, itu biasa gitu. Tapi dampaknya luar biasa. Ketika kita membawa tumbler dari rumah yang isinya air doa dari mama gitu ya, tapi di sekolah itu kita sudah menyumbang mengurangi sampah 1 botol. Bayangin. Makanya ayo kita viralkan. Kita galakkan bersama-sama untuk gerakan membawa tumbler sendiri. Itu penting. Ya, kemudian dengan apa lagi caranya? Membawa bekal makan sendiri, betul. Lebih hemat, lebih sehat, dan juga mengurangi sampah. Itu. Kemudian yang ketiga, menghabiskan sampah. Menghabiskan makanan, betul. Maaf, menghabiskan makanan. Emang pengaruh ya, pengaruh sekali. Ketika kita menghabiskan makanan kita, berarti tidak ada sisa makanan organik yang timbul. Tuh, kita pakai 3R-nya. Apa? Reduce, reuse, recycle. Artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Kita pakai itu di sekolah, ya kita terapkan. Sebisa mungkin kita kurangi sampah. Sebisa mungkin sebelum sampah itu timbul, kita kurangi dulu. Kita bawa tumbler, kita bawa makanan sendiri, kita habiskan makanan. Nah, kemudian kalau misalkan sampah organiknya sudah timbul, kita kelola. Untuk jadi apa? Ya tadi. Nah, jadi kompos, atau jadi POC, atau buat makan ternak maggot. Nah, kemudian yang sampah organiknya bisa kita reuse, bisa kita gunakan kembali. Contoh kayak misalkan bekas bekas botol, misalkan bekas botol plastik itu bisa kita gunakan kembali untuk tempat pensil. Misalkan yang penting dikemas dengan bagus. Kalau menurut saya itu tetap akan menjadi instagramable, guys. Contoh misalkan dari kaleng biskuit misalkan, yang bentuknya bulat ya, yang biasa kalau lebaran itu banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi jar. Itu jauh lebih bagus daripada kita beli sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu gitu ya. Nah, itu jauh lebih unik kalau menurut saya. Nah, kemudian cara kita mengurangi sampah di sekolah yaitu dengan membentuk bank sampah di sekolah. Gitu. Jadi kita kurangi sampahnya, kita olah lagi sampah organiknya, kita daur ulang, dan kemudian yang ada nilai jualnya kita kelola di bank sampah. Itu ya. Oke, kita masuk ke bank sampahnya. Nah, jadi bank sampah itu apa sih? Bank sampah itu pasti teman-teman di sini juga sudah pada tahu ya sebenarnya. Saya mau tahu dulu di sini yang sekolahnya sudah ada bank sampahnya. Raise your hand. Tuh kan sudah banyak kan? Jadi oke ya, cukup sekian kan? Ya, ini hanya berbagi pengalaman ya. Jadi bank sampah itu adalah tempat mengelola sampah yang sudah terpilah. Intinya di situ, tempat mengelola sampah yang sudah terpilah.